Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial ya, cara membuat bab 2 penelitian studi literatur, yang mana ini nanti merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang kalau Anda belum nonton cara membuat bab 1 yang studi literatur, bisa cek nanti di video di atas ini. Oke, kita masuk ke bab 2 aja ya. Bagaimana caranya? Simak baik-baik. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui dulu ya. Bab 2 itu apa? Bab 2 itu berisi tentang tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka itu secara draftnya itu adalah kajian teori dan juga kerangka teori. Mungkin kalau di buku panduan Anda misalnya ada tambahan seperti hipotesis, itu ikuti saja, tapi rata-rata sebagian besar kalau Anda meneliti tentang studi literatur di bab 2 itu terdapat hanya kajian teori dan kerangka teori. Itu yang paling kuat karena di studi literatur ini kebanyakan kan mengaji tentang jurnal-jurnal, buku-buku. Jadi secara hipotesis itu biasanya tidak langsung terjun ke situ. Jadi tidak ada praduga karena dia sudah harus mencari sebanyak-banyaknya data dari apa yang menjadi referensinya. Lalu bagaimana cara membuatnya kajian teori? Ayo kita masuk cara membuat kajian teori pada studi literatur. Nah, kajian teori di sini yang bagian A, ini syarat-syaratnya dulu kita ketahui, yaitu diuraikan secara sistematik tentang latar belakang, menentukan masalah, membangun kerangka teori dan konsep, menentukan metode penelitian, dan memperkaya pembahasan hasil penelitian. Jadi di sini yang di dalamnya itu Anda misalnya penjabaran dari latar belakang Anda ya, latar belakang yang telah Anda buat di bab 1 itu nanti bisa Anda jabarkan lagi di kajian teori, tapi tetap kembalinya nanti kepada kajian teori. Anda juga menjelaskan konsep-konsepnya yang ada di literatur yang Anda kaji itu, yang dimaksudnya itu apa saja di situ konsep-konsepnya, terus metodenya itu apa aja dibahas, metode penelitian, dan juga nanti misalnya hasil-hasilnya juga, hasil-hasilnya misalnya Anda perlu bahas di dalam kajian teori ini, bahas juga, karena kajian teori ini lebih, kalau di studi literatur ini lebih banyak ke nanti menjabarkan secara konsep-konsep maupun indikator maupun juga nanti secara hasil penelitian-penelitian sebelumnya, itu nanti lebih banyak dikaji di dalam kajian teori ini. Tapi yang pertama yang menjadi pokok inti adalah teori yang Anda pegang, teori yang Anda buat teori utama di situ. Nah, itu harus Anda pegang, Anda jadikan teori yang utama. Nanti misalnya dalam kajian ini Anda ingin menemukan hal yang baru, mungkin akan mematahkan suatu teori ya. Jadi Anda akan mematahkan satu teori, menemukan teori yang baru, nanti itu bisa Anda mengunggulkan satu teori yang Anda menjadikan teori utama, nanti yang akan terpatahkan itu juga bisa dalam kajian teori. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu pustaka yang dipakai sebagai acuan atau sumber terdiri dari buku, jurnal, penelitian mutakhir, sedangkan artikel dari internet atau media lain dapat digunakan apabila memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini pustaka di sini misalnya Anda menggunakan buku itu juga nanti bisa, jurnal juga bisa, dan juga nanti artikel dari internet juga bisa. Tapi diusahakan kalau artikel itu kan kebanyakan artikel yang ecek-ecek, yang artikel-artikel yang terakreditasi. Jadi jangan pakai artikel-artikel yang sembarangan. Dan kemudian yang ketiga itu kumpulan pustaka yang memadai akan menjelaskan, membantu peneliti dalam memilih metode yang tepat, melaksanakan penelitian dan menyusun argumentasi pembahasan. Jadi kalau Anda sudah banyak pustaka yang Anda terkumpulkan itu, maka begini, misalnya Anda terjadi bingung di situ, apa yang harus saya lakukan ketika saya sudah mendapatkan data ini dan saya belum mendapatkan data yang ini. Nah, maka ketika pustaka yang sebelum Anda meneliti itu sudah lengkap, maka akan mudah di kajian teori ini. Nanti letakkan di kajian teori ini yang kira-kira atau yang nantinya pasti ini dalam penelitian saya teori ini akan dipakai. Yang selanjutnya itu pengacuan pustaka.
harus tercantum dalam daftar pustaka. Kepustakaan diambil dari terbitan minimal 10 tahun terakhir atau buku teks 5 tahun terakhir untuk jurnal. Jadi untuk 10 tahun itu bagi buku, misalnya Anda meneliti buku ya, tapi kalau 5 tahun itu jurnal. Jadi jurnal itu 5 tahun Anda sudah tidak bisa mengutip lagi. Misalnya masih 4 tahun itu masih bisa Anda mengambil dari jurnal itu. Lalu bagaimana cara membuat kajian teorinya, dalam susunannya itu bagaimana? Ayo kita masuk. Nah, di bab 2 ini misalnya Anda menuliskan kajian teori juga bisa, tinjauan pustaka juga bisa. Nah, di tinjauan pustaka ini di sini misalnya Anda menuliskan dulu pengertian dari yang judul variabel X-nya Anda misalnya. Di situ definisikan dulu, dan kemudian di bawahnya itu nanti kasih argumen Anda, tapi sesuai dengan kutipan yang ada di atas. Nah, kembali seperti itu lagi. Nah, yang B itu misalnya ada pendapat lain, yang referensi yang paling utama yang Anda pakai misalnya, atau teori-teori yang membantah dari penelitian yang lain, itu bisa Anda cantumkan di paragraf yang kedua misalnya. Nah, kemudian yang di bawahnya kasih penjelasan argumen Anda, yaitu sesuai dengan kutipan-kutipan yang telah dijelaskan di yang tadi. Dan paragraf yang selanjutnya yaitu misalnya Anda ingin menjelaskan lagi dari argumen-argumen dari misalnya jurnal yang Anda dapat, atau enggak buku yang Anda dapat, itu bisa Anda taruh di paragraf yang ketiga misalnya seperti itu, dan Anda definisikan lagi di situ menurut kutipan itu maksudnya bagaimana. Nah, setelah terkumpul dari semuanya itu, dari paragraf per paragraf, Anda tinggal nanti di bawahnya itu kesimpulan dari 3 paragraf itu atas pendapatnya para ilmuwan atau pendapat para penulis itu bagaimana. Itu nanti kesimpulannya ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, atau yang mengatakan C, atau mengatakan A semua. Nah, itu bisa Anda simpulkan di bawah itu dalam tinjauan pustaka yang nanti Anda akan lanjutkan kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab pembahasan. Dan yang untuk yang selanjutnya misalnya ada indikator, itu bisa dibahas lagi di misalnya ada sub yang kedua, itu bisa Anda bahas lagi ke indikatornya, sub yang ketiga ke konsepnya, dan seterusnya. Dan kemudian misalnya yang sub B itu yang di bawahnya ini, sub B ini lanjut lagi misalnya Anda ingin membahas variabel yang Y. Nah, itu bisa Anda buat lagi seperti yang variabel X di atasnya itu. Mungkin yang variabel Y itu nanti akan lebih dalam pembahasan Anda, itu juga bisa. Kalau variabel Y-nya itu yang lebih dalam, itu nanti tetap dalam gramatikanya penulisan itu seperti yang di atas ini. Kemudian bagaimana cara membuat kerangka teoritis? Nah, cara membuat kerangka teoritis pertama kita harus pahami dulu rambu-rambunya dalam studi literatur ini ya terutama. Nah, di studi literatur ini kerangka teori ini adalah skema yang menjelaskan ringkasan dari landasan teori, konsep-konsep yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Misalnya kan Anda sudah menentukan teorinya apa-apa saja di landasan teori tadi atau kajian pustaka, khususnya landasan teori. Nah, di situ Anda ingin memetakan, tinggal memetakan konsep-konsepnya dan menyusun indikator-indikatornya nanti yang akan mendukungkah, yang akan membantah misalnya, itu Anda rangkai di nanti kerangka teori. Dan selanjutnya kerangka teori yang digunakan dalam suatu penelitian ini disusun dari hasil sintesis tinjauan pustaka yang dipakai untuk menjawab masalah dan tujuan penelitian. Jadi ketika Anda membuat kerangka teori ini, hasil sintesis yang terdapat di pustaka tadi itu loh, yang Anda cantumkan itu apa saja, itu nanti hasilnya itu akan menjawab suatu tujuan penelitian Anda itu nanti gambarkan di kerangka teoritis ini, nanti alurnya itu kemana, nanti saya berikan contohnya ya. Nah, yang selanjutnya, aturan yang selanjutnya itu kerangka teori akan membantu peneliti dalam menghubungkan hasil penemuan teori. Karena apa? Kerangka teori ini nanti membuat jalur Anda kemana nanti arah penelitian Anda akan berjalan. Apakah nanti ke teori dulu kah atau ke konsep dulu, itu nanti kan ada alurnya atau hubungannya yang dibuat dalam suatu skema. Nah, seperti ini kerangka teori digambarkan dalam bentuk skema dengan bagan yang jelas. Jadi di situ Anda buat kerangka teori dalam bentuk skema, nah digambarkan di situ yang jelas. Nah, lalu bagaimana bentuknya? Kerangka teori itu bentuknya bagaimana? Oke, ini kita buka. Ini hanya contoh, misalnya ada contoh seperti ini. Ini pengertian energi terbarukan. Ini kan judulnya ini, sumber daya alam sebagai pemanfaatan energi terbarukan. Karena kita membahas tentang
studi literatur, maka di sini objeknya yaitu penelitiannya itu jurnal-jurnal tentang sumber alam ya. Nah, di sini konsep-konsepnya apa? Nah, dalam sumber daya alam itu nanti kita tahu dulu arti definisinya atau teori atau pengertiannya dulu. Pengertian energi terbarukan, terus sumber energi terbarukan, sumbernya itu apa saja dan manfaat dari energi terbarukan itu apa saja. Nah, di sumber energi terbarukan itu letak teori-teorinya ada di situ. Teori-teorinya yang diambil itu ada di sumber energi terbarukan. Maka di situ nanti misalnya Anda mendapatkan teori banyak, itu hubungkan di situ teori apa yang Anda gunakan kepada teori terbarukan ini apa aja yang Anda kaji. Itu misalnya teori bioenergi, teori panas bumi, teori tenaga air, teori tenaga angin, teori tenaga surya, dan teori sampah. Di sini Anda hubungkan, dan kemudian sampai yang akhirnya yaitu dalam judul itu kan ada sebagai apa, sebagai pemanfaatan energi terbarukan ya. Nah, di situ nanti dalam memanfaatkan dari energi terbarukan itu apa, misalnya masalah atau kendala pemanfaatan itu, masalahnya itu misalnya itu nanti Anda kaji dalam studi pustaka, alurnya nanti ke situ, alurnya sampai nanti cara mengatasi metode pengembangan energi terbarukan. Jadi alurnya ini aslinya terserah Anda yang membuat, tapi intinya ketika itu alurnya itu tetap nyambung. Alurnya penelitian Anda itu nanti dalam kajian teori ini, dalam membuat kerangka teori ini nanti tetap nyambung. Jangan sampai tidak ada hubungannya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Misalnya masih ada yang dibingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen di bawah ini ya. Tetap subscribe ke teman-teman Anda apabila penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.